Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pertemuan ke-13 mata kuliah metode perancangan program bersama saya Nisa Almira Mayangki. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perancangan berorientasi objek atau OOP untuk multi-kelas. Nah, keunggulan utama bahasa pemrograman OOP ini adalah pada kemampuan dalam membangun program yang besar. Dalam merancang program yang menggunakan beberapa kelas, perlu mempertimbangkan hubungan antar kelas. Nah, pendekatan perancangan berorientasi objek dan pemrograman berorientasi objek telah menjadi metodologi yang stabil. Notasi yang digunakan untuk perancangan berorientasi objek adalah UML atau Unified Modeling Language dari Romburg, Buch, dan Jacobsen. Nah, hubungan antar kelas ini yang paling sederhana adalah hubungan antar dua kelas yang independen satu sama lain. Hubungan kelas dapat menggunakan layanan yang lain disebut dengan asosiasi. Sebuah kelas mungkin dibuat oleh kelas lain atau mengandung kelas lain yang merupakan bagian dari dirinya sendiri. Hubungan kolektif dapat berupa agresi atau komposisi. Kelas memungkinkan mewarisi seluruh atribut dan operasi dari kelas induk, memiliki nama yang unik, atribut, dan operasi yang berbeda dengan kelas induk. Bentuk hubungan antar kelas induk dan anak adalah namanya generalisasi. Nah, dari tadi kita bahas tentang asosiasi. Asosiasi ini menggambarkan interaksi yang mungkin terjadi antara dua objek, yaitu satu objek dengan objek yang lain. Asosiasi memungkinkan satu kelas untuk menggunakan atau mengetahui atribut atau operasi yang dimiliki oleh kelas lain. Nah, ada dua jenis asosiasi. Yang pertama ada asosiasi dua arah dengan simbolnya seperti ini, atau asosiasi satu arah atau pasif, itu seperti ini. Contoh dari asosiasi yaitu kelas mobil dan kelas garasi, merupakan kelas yang independen. Mobil kadang menggunakan layanan kelas garasi seperti parkir. Objek yang diinstansiasi dari kedua kelas dapat saling berinteraksi melalui pengiriman atau penerima pesan. Jadi, mobil menggunakan garasi. Nah, ini adalah contoh dari asosiasi. Pada asosiasi terdapat multiplisitas. Nah, multiplisitas adalah jumlah banyaknya objek sebuah kelas yang berelasi dengan sebuah objek lain pada kelas lain yang berasosiasi dengan kelas tersebut. Tipenya ada notasi UML, ada keterangannya. Misalnya tipenya exactly. Nah, notasi UML-nya adalah satu or blank. Keterangannya misalnya contoh, seorang karyawan bekerja pada satu dan hanya satu departemen. Nah, tipe 0 or 1 atau 0 sampai 1 itu contohnya seorang karyawan memiliki satu suami atau satu istri atau tidak punya suami atau istri. Ada 0 or more atau 0 atau lebih, itu misalnya contohnya customer dapat tidak melakukan pembayaran sampai beberapa kali. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini ada one or more atau satu dan lebih, itu contohnya universitas menawarkan paling sedikit satu mata kuliah sampai beberapa mata kuliah. Nah, ada juga specific range, yaitu 7 misalnya sampai 9, yaitu contohnya tim memiliki pertandingan terjadwal sebanyak 7, 8, atau 9 pertandingan. Nah, ini adalah contoh-contoh asosiasi yang bisa kita gunakan. Ini notasi EML-nya dan ini tipe-tipenya seperti. Nah, ini dia contoh asosiasi. Ada tabel mata kuliah, tabel dosen, dan tabel mahasiswa. Ada 3 kelas mata kuliah, kelas dosen, sama kelas mahasiswa. Nah, di sini kita lihat ada asosiasi, ada hubungan, yaitu dosen mengajar mata kuliah apa. Seperti itu ya, ada hubungannya. Lalu mahasiswa mengambil mata kuliah apa. Nah, ini adalah contoh dari asosiasi antar. Selanjutnya, asosiasi atau association dalam bahasa Inggris. Ini adalah contoh berikutnya, yaitu kalau misalnya kita menggunakan bahasa pemrograman, contohnya seperti ini, public class A, dalam buka kurung, public class B, dan sebagainya. Selanjutnya kita bahas tentang agregasi. Nah, agregasi ini adalah hubungan suatu kelas yang merupakan bagian dari kelas lain, namun bersifat tidak wajib. Simbolnya seperti ini. Nah, contohnya adalah kelas buku mempunyai daftar pustaka. Dia boleh mempunyai daftar pustaka tapi tidak wajib. Jadi buku tersebut juga tidak apa-apa jika tidak mempunyai daftar pustaka. Nah, seperti itu contohnya.
Next ada komposisi. Nah, komposisi ini adalah hubungan suatu kelas yang merupakan bagian yang wajib dari kelas lain. Contohnya seperti ini. Kalau tadi ininya kosong, kalau sekarang full ya. Nah, contohnya adalah kelas buku harus mempunyai isi buku tersebut. Gitu. Nih, contohnya seperti ini. Selanjutnya yaitu generalisasi. Diperlukan untuk memperlihatkan hubungan pewarisan antar objek atau kelas. Simbolnya seperti tanda panah ini. Nah, contohnya ini ada class payment, kredit, cash, sama cek. Misalnya kita mau pembayaran nih, payment. Apakah kita akan melakukan jenis pembayarannya itu secara kredit, secara cash, atau secara cek? Nah, hubungan pewarisan antar objek ini memperlihatkan pewarisan atau dari satu payment ini bisa ada 3 kelas yang berbeda. Ini adalah contoh dari generalisasi. Nah, untuk generalisasi seperti ini, ya selanjutnya ada polymorphism. Adalah kemampuan untuk mempunyai beberapa bentuk yang berbeda. Polymorphism ini diimplementasikan dengan mekanisme inheritance atau overriding. Selanjutnya ada contoh dari polymorphism, yaitu di sini ada hewan bersuara, kayak anjing menggonggong, kucing mengeong, kuda meringik. Nah, ini adalah contoh dari polymorphism, kemampuan untuk mempunyai beberapa bentuk yang berbeda. Bersuara ini ada menggonggong, ada mengeong, ada meringik. Nah, ini bentuknya berbeda. Nah, contoh dari polymorphism ini di dalam pemrograman seperti ini, kita lihat bahwa ada suara binatang. Nah, suara binatang itu jika dog says, maka bark bark gitu ya. Jika cat says atau kucing itu meow, jika kuda itu he gitu ya. Nah, itu adalah contoh dari polymorph. Selanjutnya ada overriding. Overriding itu apa? Overriding itu adalah subclass yang berusaha memodifikasi tingkah laku yang diwarisi dari superclass. Tujuan dari subclass ini memiliki tingkah laku yang lebih spesifik. Dilakukan dengan cara mendeklarasikan kembali metode milik parent class di subclass. Nah, contohnya ada overriding. Nah, di contoh overriding ini di sini ada suara binatang. Nah, dia akan lebih menspesifikasikan jika suara binatang itu seperti apa. Nah, dia dispesifikasikan dengan jika anjing bersuara, maka suaranya akan seperti ini. Misalnya seperti itu ya. Nah, itu adalah contoh dari overriding. Seperti itu. Next ada overloading. Nah, overloading ini menuliskan kembali metode dengan nama yang sama pada suatu kelas. Tujuannya untuk memudahkan pengguna atau pemanggilan metode dengan fungsionalitas yang mirip. Nah, contohnya di sini ada contoh overloading. Di sini kalau misalnya kita nih, misalnya mau menjumlahkan integer A dan integer B, itu dengan void sum, lalu nanti akan di-scan misalnya integer A-nya 10, B-nya 15 misalnya. Jadi 10 tambah 15, 25. Nanti sistem output-nya akan 25. Nah, ada lagi selanjutnya yaitu calculation-nya sum atau penambahan integer A, integer B, dan integer C. Misalnya A-nya 10, B-nya 15, C-nya 20. Maka akan ditambahkan itu 10 tambah 15 tambah 20. Hasilnya misalnya 10 tambah 15, 25 tambah 20, 45. Selanjutnya di sini juga ada contoh lain yaitu cal.sum itu 20, 30, 60. Perhatikan dengan kalsum 20, 20. Ini nama kelasnya sama, tapi berbeda jumlah yang dijumlahkan, tapi namanya tetap sama. Ini adalah contoh dari overloading. Nah, berikut adalah materi kita hari ini. Semoga semakin paham dengan metode perancangan program dengan menggunakan OOP. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.